Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di video ini gue ingin membahas ada sebuah artikel yang ditulis oleh James Ducker di The Telegraph. Ini terkait dengan situasi di Manchester United, di mana ini memberikan semacam kayak review bagaimana Manchester United dengan Sir Jim Ratcliffe, Ineos ini akan memasuki tahun keduanya, dan disebutkan ada kemungkinan ya bahwa ini akan menjadi periode di tahun kedua. Ada peluang justru bisa jadi lebih sakit, menderita lebih banyak dibanding dengan tahun pertama. Sorry, oke. Gue akan ambil beberapa poin penting ya. Gue ambil dari Center Devils, di mana di situ disebutkan kalau pertama-tama ini terkait dengan Marcus Rashford ya. Disebutkan bahwa Marcus Rashford memang ingin cabut dari Manchester United. Lalu juga disebutkan saat ini keadaan di Manchester United secara keseluruhan ya, pekerjaannya, staff, keseluruhan dari klub ini sedang dalam situasi moral atau atmosfernya, keadaannya ini sedang sangat rendah sekali nih. Jadi bisa dibilang juga sedang sangat negatif ya dengan apa yang terjadi, akumulasi dari pemecatan misalnya ya, banyak mengurangi pegawai, lalu juga perubahan-perubahan yang terjadi, penghematan-penghematan yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang juga menurut gua ya selama tahun pertama dengan Ineos ini cukup ekstrim juga. Dan juga keadaan klub tentu saja, prestasi klub saat ini yang sangat rendah juga, ini membuat secara keseluruhan situasi atmosfer di klub Manchester United ini sangat rendah sekali. Bahkan disebutkan ini dalam periode yang lama ini titik terendah yang cukup dalam. Manchester United telah menghabiskan 815 juta pounds ya, yang diberikan sebagai semacam kayak keuntungan kepada Glazer semenjak tahun 2005, semenjak mereka menguasai Manchester United, men-take over Manchester United. Bayangkan, 815 juta pounds. Berarti kalau di euro kan, di euro ya, mungkin ini bisa tembus 1 miliar euro. Dan itu diambil keuntungan oleh Glazer. Dan uang itu, jumlah seperti itu sebenarnya bisa saja diinvestasikan ke stadion yang baru, atau mungkin melakukan redevelopment, pengembangan ulang dari Old Trafford, hal-hal yang ada timbal baliknya langsung kepada Manchester United, tapi ini tidak dilakukan oleh Glazer. Banyak juga yang mengatakan kalau Glazer, tapi kan sepanjang Glazer di Manchester United, Glazer kan sudah memberikan pemain dan segala macam. Pendapat-pendapat seperti itu masih banyak ya. Dan menurut gua, ketika gua mendengar pendapat seperti itu, yang gua langsung pikirkan adalah kasihan karena informasinya nggak nyampe gitu. Bahwasanya nanti dibahas juga di artikel ini bahwa angka yang dalam tanda kutip dikeluarkan oleh Glazer itu ternyata berupa utang, dan utang itu dikembalikan lagi ke klub, bukan dari kantong mereka ya. Dan disebutkan angka tersebut adalah 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan klub Premier League lainnya. Artinya angka keuntungan yang dikuras oleh Glazer itu 3 kali lebih banyak dari klub-klub lain di Premier League. Dan bagaimana juga musim lalu disebutkan bahwa Manchester United ini kerugiannya mencapai 358 juta pounds sebelum pajak ini selama 5 tahun terakhir. Dan angka tersebut ya, kerugian tersebut ini banyak berasal dari investasi ke tim utama. Artinya pengeluaran ya, di mana 900 juta pounds itu digunakan untuk mendatangkan pemain baru
di Manchester United selama 5 tahun terakhir, dan itu menyumbang ke angka kerugian ya senilai 358 juta pound selama 5 tahun terakhir. Tapi tadi disebutkan bagaimana Glazer tetap mengambil profit nih, luar biasa bener ya. Dan disebutkan juga bahwa semenjak Sir Alex Ferguson pensiun di tahun 2013, Manchester United telah menghabiskan dana sebesar 1,98 miliar pounds. Hampir 2 miliar pounds ya, dalam bentuk pounds nih. Dan kita lihat bagaimana setelah tahun 2013 sampai dengan saat ini Manchester United belum pernah menjadi juara di turnamen-turnamen besar, Premier League, kompetisi besar Premier League ataupun juga Champions League. Ya, lalu juga di orang-orang di klub di Manchester United ini secara internal, yang tentu saja tidak disebutkan ya siapa, ini memiliki pendapat bahwa bagaimana keadaan yang tidak memiliki prestasi yang konsisten di domestik dan juga di Eropa ini mulai memperlihatkan pengaruhnya di klub secara keseluruhan. Dan kalau Manchester United tidak bisa berlaga di Champions League musim depan, maka ini akan mengaktifkan denda 10 juta pounds kepada Adidas ya. Dan ya ini berarti ada uang lagi yang keluar dari klub karena penalti tersebut. Dan ini sekali lagi menurut gue ini bukan hal yang sangat jauh dari positif. Dan ini tadi gue sebutkan terkait dengan biaya transfer ya, bagaimana utang Manchester United saat ini banyak juga masih belum dibayar tentu saja. Dan uang tersebut berasal, atau utang tersebut berasal dari kesepakatan transfer yang dilakukan periode sebelumnya ya, yang belum lunas sampai sekarang, dan itu senilai 331 juta pounds. Dan ini yang tertinggi sepanjang sejarah dan hampir double selama, atau ya dilihat dari 2 tahun terakhir. Artinya apa? Pengelolaan Manchester United di tangan Glazer selama berapa tahun terakhir ini sangat acak-acakan menurut gue. Dan ini pengaruhnya bisa sangat besar sekali. Bagaimana ternyata utang itu banyak tapi mereka masih tetap ambil profit. Lalu juga bagaimana utang itu juga banyak dalam tanda kutip disumbangkan dari transfer-transfer yang dilakukan oleh Manchester United. Jadi pengelolaannya menurut gue ini sangat carut-marut sekali. Mereka tidak mengatur ini dengan efisien. Dan angka yang dikeluarkan secara jor-joran itu belum bisa mendatangkan hasil yang diinginkan. Ini terlihat bagaimana Manchester United memang jauh ya jika dibandingkan dengan tim-tim lain di Premier League. Dan ini menurut gua menjadi dasar dari klub, yaitu adalah manajemen Manchester United. Masalah intinya, kalau dari apa yang dikatakan atau ditulis di Telegraph, menurut gua masalah inti, masalah fundamentalnya ini bukan terkait dengan gonta-ganti manajer, bukan terkait dengan jual pemain ini, dia tidak lagi bagus, dia tidak ingin bermain, bla bla bla. Itu menurut gua bukan di situ. Ataupun datangkan pemain ini, dia lagi bagus, bla bla. Enggak. Karena apa? Itu yang dilakukan selama 10, 11, 13 tahun terakhir ini, katakanlah seperti itu. Setelah Sir Alex Ferguson pensiun, maksud gue semenjak tahun 2013 ya. Itu yang dilakukan. Gonta-ganti manajer, jual beli pemain terus. Tapi intinya ternyata bukan di situ. Karena apa? Manchester United mengeluarkan dana besar dan tidak kemana-mana. Dan sering sekali banyak fans ya yang masih dalam tanda kutip, kalau menurut gue, terjebak, atau apalah namanya, dengan mindset seperti itu, bahwa Manchester United ini harus ganti pelatih lagi. Manchester United ini permainannya tidak jelas, konsepnya tidak jelas, manajernya, maka ganti lagi. Itu terus. Pemain ini mainnya, dia sudah tidak bagus nih, dia lihat nih skillnya tidak bagus, dia ogah-ogahan, jual, datangkan pemain ini, nanti mahal segala macam. Itu terus. Dan menurut gue ini hanya mengulangi lingkaran. Harus ada terobosan yang memecahkan circle itu. Apa itu? Manajemen yang bagus dulu, yang rapi dulu.
Dan gue harapkan itu yang dilakukan oleh Ineos. Karena kalau tidak, seperti tadi yang dikatakan oleh The Telegraph, bahwa Telegraph, sorry, bukan The Telegraph ya, oleh The Telegraph, sorry, bahwa tahun kedua dari Ineos ini bisa jadi tambah perih situasi di Manchester United. Kenapa? Tadi disebutkan ya bagaimana utang ini masih banyak sekali. Manchester United masih sangat besar sekali. Gue sudah pernah membahas di di salah satu video di Football United terkait dengan laporan keuangan. Dan ternyata ini masih jauh dari sehat. Dan tadi disebutkan bahwa akumulasi dari ini semua, ada banyak kebijakan yang diambil oleh Ineos untuk penghematan, dan ini membuat kultur ataupun keadaan klub saat ini ya, ini menjadi sangat rendah sekali atmosfernya, dan ini tentu saja tidak bagus. Harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan, dan menurut gua hal yang terpenting adalah mengatur klub ini, memanage ya, dengan manajemen yang lebih rapi lagi. Dan untuk melakukan hal tersebut, dari apa tadi yang disampaikan oleh The Telegraph, menurut gue ini memakan waktu. Ini tidak bisa dalam waktu singkat sih menurut gue. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.